Mati lu Batok, mati lu. Wah, gue bilang ditarik, gue diturunin ke bawah ya, gue di sayuri. Pas gue nengok, ditajung gue pakai ginian bang. Astagfirullah. Ya bagusnya pas kejadian gue ngungkit, gue nengok udah mau nyabat lagi, temen gue mungkin ngentak kan biar gue bangun. Ya gue bangun, gue liat, wah mati lu ya. Karena kepala gue udah dibelah. Itu udah darah semua bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue sedang berada di Cafe Konoha tentunya. Bakalan mengupas ngobrol santai ditemani oleh kawan gue, sohib gue, yaitu adalah Bung Batok nih. Dari alumni STM 12 Fluid. Luar biasa, salam silaturahmi. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, tempat ini rekomendasi banget buat lo yang pengen nongkrong santai, menikmati hidangan yang ada dan jenis kopi-kopian, panas dan dingin. Langsung aja kunjungi langsung di Cafe Konoha. Alamatnya ada di bawah ini, oke ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini Bung Batok akan berbagi kisahnya nih selama pengembaraan 3 tahun di STM tersebut. Bagaimana kisah itu? Biar nggak kepo, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas di sini tentunya. Gimana kabarnya Bung Batok? Sehat bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Sekarang disapa dulu dong buat teman-teman CJ Channel nih. Salam 12 CJ Channel. Waduh, salam 12 kodenya bagaimana sih 12? Peace. Oh, cinta begini. damai. Cinta damai. Oke. Nah, Batok sekarang kesibukannya apa nih ente nih? Kerja bang. Kerja di mana, Bang? Kerja di teknisi. Oh, teknisi apa nih? Hoist crane. Oke, berarti masih sejalan nggak tuh dengan jurusan lo yang dulu? Kalau jurusan gue elektro sih, lebih buat nyerpis TV ya. Ini ke komponen lebih gede lagi, buat mesin, buat ngangkat mesin. Luar biasa, oke deh. Yang pasti nih nama Batok sendiri nih di era kala itu udah familiar banget ya. Khususnya buat tim perangnya Danmok. Dulu tapi. Oke deh Bang Batok, sekarang gue mau kepo banget nih. Kenapa dulu lu memilih STM 12 Fluid sih? Jadi pilihan lu waktu itu. Kenapa tuh alasannya? Kalau pertamanya sih Bang, gua nyoba 95 ya. SMA 95. SMA 95. Karena gua suka sama IPA. Suka sama ilmu pengetahuan alam. Benar. Karena nem gua kalah nih Bang, ya kan. Nem gua kalah. Terus berangkatlah ke Budut. Lu sempat ke Budut dulu? Sempat ke Budut. Terus dari Budut kalah juga nemnya yang sesuai gue pengen gue mau nih. Otomatisnya gede di situ kan. Terus dari situ temen gue sebagian yang sejalan sama gue ini dia ke Jawa bang, dia ke Jawa. Dan tadinya gue belum tahu ke Jawa nih maksudnya ke mana, ke Jawa luar kota? Bukan, apa nih? jauh banget. Oh ke Kampung Jawa. Ke Kampung Jawa. Betul. Dia ke Kampung Jawa dan gue berdua sama temen gue nih. Gue ke Fluid yang tadinya niatnya mau bareng-bareng nih. Iya, niatnya gue mau bareng-bareng cuman gue ngikut temen gue inilah, si Aris namanya, ada namanya Jembatan Aris, Gantung. Bang Aris, salam silaturahmi. Bang Aris. Gue berangkat ke Fluid, gue masuk di Fluid, taunya pas penataran, lah dianya kagak ada bang. Jadi gue sendiri di situ, tapi temen gue dari SMP gue juga ada sebagian yang masuk Fluid. Masuk Fluid juga. Gitu. Nah memang pada saat itu nih, kalau gue boleh tahu, nem lu berapa sampai terkikis di Budut? Nem gue 23 bang. Nem lu 23 waduh. Mungkin kalau untuk jurusan otomotif nggak masuk bang ya. Mungkin untuk jurusan yang lain masuk, cuman ya gue nyoba yang lain aja. STM yang lain. Gitu. Lantas itu jadi pilihannya, kan ada Kampung Jawanya. Kenapa lu nggak tertarik buat masuk Kampung Jawa? Ngedaftar di Kampung Jawa? Gimana ya? Kalau prinsip gue gini bang, gue udah berangkat rame-rame di sono nggak jadi rame-rame ya gue mencari yang mendingan punya jati diri masing-masing lah. Udah gitu. Oke deh. Akhirnya lu nyebur tuh ya di 12 Fluid dengan jurusan tadi elektronika, komunikasi generasi terakhir. Generasi terakhir. Iya, jadi di bawah gue udah nggak ada lagi elektro. Cuman di angkatan gue terakhir. Luar biasa. Lantas bagaimana Bung Batok? Ini berbicara 12 Fluid memang di era lu tuh. Lu waktu masuk tahun berapa? 2006. 2006 ya, era keras. Era keras. Di 2006 penataran lu di Fluid bagaimana tuh? Gaya penataran apakah suruh makan cabe atau suruh duel apa ribut satu-satu? Kalau gue dulu ditatara gini bang. Jadi pas gue masuk kan masih celana biru tuh, ya kan masih mos. Pas hari keempat bentrok. Hari keempat lu bentrok nih? Hari keempat bentrok sama Kampung Jawa di
Season City. Season City waktu belum jadi itu. Bentroknya di situ. Udah gitu doang penataran, nggak ada sistem tabuk-tabuk. Makan cabai nggak ada bang, tapi lebih di tes mental. Tapi pas penataran lu tadi di Season City itu bagaimana? Memang kegeruduk mereka pada lama di situ? Dia rusak bang. Rusak? Dia kalah. Kalah masa? Dia kalah masa mungkin kalah kompak juga kali ya kan, bentrokan ya. Intinya kompak sih bang. Ya betul. Ya memang poin utama ketika di jalur tuh kekompakan ya? Kompak. Lu masuknya basis mana tuh waktu di 12 Pluit itu? Nah, tadinya gue nggak tahu nih bang ya, namanya dari SMP masuk STM, gue pikir ya mau rumahnya di mana, intinya pulang bareng-bareng dulu kan. Nah, iya betul. Tapi setelah udah pakai celana abu-abu nih bang, di seminggu pertama setelah MOS, gue masuk di hari Senin pertamanya dikumpulin bang. Cengkareng mana, Muara Baru mana, Priuk mana, Selatan mana, udah dipisah-pisah lah. Nah, pas gue masuk situ, emang ada saudara gue masuk situ juga bang, anak Bedongkela. Siapa itu namanya? Herbet. Oh anjing, Herbet. Gue bilang, kita masuk mana nih Bet? Nah dia punya abang-abang anak Bedongkelan juga, lu masuknya Cengkareng aja. Yo kata dia gitu. Gue masuk Cengkareng, toto diperjelas lagi bang, rumah lu di mana? Jembatan Baru. Udah lu masuk Jembatan Baru. Pagi-pagi lu kumpulnya Jembatan Baru mulai besok ya, kata gitu bang. Ya dari situ gue baru tahu kalau gue itu ditetapin basis gue Jembatan Baru mulai saat itu ya. Iya. Berarti artinya ketika lu masih berseragam putih biru lu udah stay di Jembatan Baru tuh? Enggak bang, ya stay berangkat dari situ naik 87, tapi gue nggak tahu kalau gue itu basis Jembatan Baru. Iya, itu. Nah di Jembatan Baru masa lu bagaimana sih Tok? Di era lu tuh banyak apa bagaimana sebetulnya personilnya nih kalau PLO nih? Kalau dari Jembatan Barunya murni Jembatan Baru. Murni Jembatan Baru. Gue sendiri bang. Lah, karena rumah gue memang di Jembatan Baru. Itu nggak ada lagi? Nggak ada, tapi basis Cengkareng, dia ngikut ke Jembatan Baru. Jemput bola tuh ya? Dia jalan bang dari Cengkareng mungkin karena masanya juga dikit, jadi ngumpulnya di Jembatan Baru, Sumur Bor, ke Jembatan Baru. Jadi bikin pasukannya di Jembatan Baru bang, di Jembatan Baru semua. Oke nih, berbicara masalah Jembatan Baru nih Bung Batok. Di Jembatan Baru di tahun segitu ya, yang gua tahu juga memang home base-nya 1 DKI itu. Iya. Itu hubungan lu di era itu dengan 1 DKI bagaimana? Baik bang. Baik karena ada lu apa karena ada sesuatu nih? Gimana ya? Karena mungkin kayak senior dari DKI, dia tahu gue rumah Jembatan Baru. Kalau dia ngebantai PLO pas di zaman gue sekolah nih bang ya, dia pasti nggak enak lah karena gue anak Jembatan Baru asli gitu loh. Jadinya ya kalau menurut gue ya gue baik sama DKI. Di situ yang ngumpul bareng, perang bareng sama dia orang. Oh jadi memang lu beraliansi tuh ya? Iya sama DKI. Lah bukannya yang sempat gue denger nih, PLO sama DKI kan sempat pecah kongsi. Tapi kok di era lu jadi bisa nyatu lah? Nah itulah bang, makanya beda zaman, beda prinsip bang. Beda gitu. Cerita juga ya. Beda sama cerita yang lainnya. Di zaman gue gabung bang. Di zaman lu gabung ya? Jadi ya seperti itu tuh, beda zaman, beda generasi. Ada kalanya yang pecah kongsi, dan memang ada kalanya buat duduk bareng. Iya. Oke. Nah Bung Batok, ini mengawali karir lo di 12 Pluit yang pasti di STM era itu nggak mungkin mulus-mulus aja tuh kan? Benar bang. Itu ada momen pilu apa Bung Batok di awal-awal yang bikin lo ya STM ternyata begini nih gayanya nih ya. Memang kita harus kuat-kuatan lah, harus fighter ya. Kalau pas pertamanya yang gue rasain kaget lah bang ya. Namanya SMP bawa senjata segini, pas STM bawanya seleher bang. Saya mengerti itu. Waduh, ini gimana cara nutupin senjata ini ya kan? Kita ngeliatin muka temen yang gede-gede, cuman gede doang. Giliran disuruh bawa BR dia lama-lama mundur ke belakang bang. Tetep yang bawa yang kecil, yang orangnya kecil. Gue bilang, waduh, repot deh kayak gini ya. Tapi mau nggak mau ya, kita pakai sweater kan, kita tutup, kita panggul begini, digerumungin teman-teman. Gimana caranya yang bawa BR nggak kelihatan sama polisi? Sampai ke tempat pertempuran. Itu bawa BR memang lu pribadi apa memang dituntut lu harus bawa BR? Kagak bang, jadi pas gua nyampe ke sekolah nih, itulah adalah senior gua, abang-abangan gua dari SMP gua udah 4. Yang tadinya orangnya pendiam aja pas masuk STM PLO, wih, galak banget bang. Siapa itu namanya? Ada Bang Andi. Bang Andi. Tok nih bawa BR. Bisa lu nggak salah dalam hati gua bang, bawanya seleher bang. Anjir. Seleher itu bener. Iya bang. Waduh gua bilang. Kayak gimana? Nah, terus ada yang nyeletukin. Abang-abangan juga, udah lu bawa pakai sweater. Lu gulung pakai sweater, pundakin aja udah ntar anak-anak ngelilingin lu. Oh, berarti caranya
Kayak gitu cara bos Formasi senjatanya. buat ini yang ngejaganya ya. Iya, begitu. Tapi emang curang nih yang badannya gede-gede pada kagak mau bawa. Nggak mau dibantalin Bener mungkin, kagak mau Bang. Nggak mau dibantalin. Ya tapi kan sebuah pilihan, artinya Iya. dari situ nama lu jadi sering familiar tuh. Apa karena dari itu apa memang ada kejadian lain, Batok? Ya artinya Iya. yang memang sampai lu tuh santer deh, punya nama juga lah di Mungkin era kalau itu buat deh. santer mungkin buat bentrok-bentrok kali Bang ya. Betul, betul. Kita kan satu namanya bentrok, gue udah belajar namanya tawuran kan bukan dari STM doang. Ketika gue SMP juga gue udah ngerasain namanya tawuran kan. Dari SMP udah kebibitan. Jadi udah punya ibarat kata udah tahu strategi buat perang lah gitu. Jadi ketika bentrok STM yang kita udah nggak kaget, cuman senjatanya doang yang kaget betul. nih, lebih besar dan gaya tarungnya juga lebih ekstrim ya kan, lebih tabrak-tabrakan ya kan. Ya itu doang sih Bang. Kalau buat dikenal orang ya mungkin ya gue nggak tahu ceritanya kayak gimana ya. Betul. Tahu-tahu ya gue dikenal orang aja gitu. Apa menurut lu dari apa bisa dikenal itu karena lebih sering aktif? Ya mungkin gue dari kelas 1 gue udah Iya aktif, betul, Bang. memang Dari kelas 1. yang saya tahu juga beliau ini aktivis di 12 Pluit. Jalur jembatan baru, oke. Aduh, bakar Batok rokoknya biar nyantai relax. Oke, nah Bang Batok, di jembatan baru sendiri ataupun di luar basis jembatan baru, siapa senior lu di 12 Pluit dan Mogot yang lu topin secara nyali mental sehingga membuat ngebangkitin jiwa heroik buat junior-junior waktu itu? Kalau buat senior gua, Botel, buat Bang Botel. Bang Botel tuh. Bang Botel, Piko, Bang Andi, banyak lagi sih Bang. Tapi Yang di depan mata lu lihat mereka lebih iya, sering. dia orang lah yang heroik lah menurut gua kalau buat bentrok. Buset. Emang ada kejadian apa waktu lu bilang dia, wih ini panutan gue nih suhunya, peluit deh waktu itu. Kalau gua pernah kejadian tuh kalau depan mata gua Botel dia ngepet sama Demek Bang. Buset. Pernah bener-bener. Iya, Di mana kejadiannya? di bus. Di bus. Iya. Bagaimana bagiin dong Batok ceritanya? Itu gua ceritanya jalan nih Bang, ya kan. Jalan ke Kampung Duri. Yang Kampung Duri, tahu-tahu Bonjer tuh memang udah rame Bang. Kita kan kalau dulu kan cuma tahu namanya sosok seorang Oh iya betul. Om Demek Om nih. Demek ya Om betul Demek, betul. Yang Demek, memang ya. bikin gatal Wah, kuping pokoknya ya, kalau betul. masih celana abu-abu pasti dengar nama dia Don lah Bang. Benar-benar waktu itu ya. Nah, waktu itu memang benar-benar ngeri lah. Ya itu depan mata gua Bang, dia ngepet Bang. Depan mata lu Iya, bener-bener. buset. Botel, benar-benar ngepet. Dan gua topin lah buat Bang Botel walaupun beda umur tapi Berani ketika dia ya? itu dia berani untuk Lah, di depan itu- Adiaden ngejagain. Itu sampai akhirnya bagaimana finalnya tuh? Apakah memang barangnya patah apa draw begitu aja yang Polisi Bang. Oh. Polisi, buyar polisi. Polisi lewat yaudah pecah bagi dua. Buset. Bang Botel nih. Botel Kacau. Kampung Duri. Dari situ lu langsung mengagumi beliau tuh ya. Iya, Apa langsung terbangun jiwa lu? langsung? Kalau buat sebelum-sebelumnya ya karena sering aktif sih Bang ya. Tapi yang benar-benar yang gua makin tumbuh diri gua ngeliat dia ya pas gua kelas 2 dia kelas 3 lah. Gua ngeliat dia ngepetin sosok seorang senior itu ya. Terus ada lagi abang-abangan gua anak Jambrong. Oh iya betul, Bang Jambrong. Buat Salam Bang silaturahmi Jambrong. nih. Dia juga pernah ngepetin John Centong. Buset. Pernah juga. Pernah Bang Buset. di Danau Grogol waktu gua bentrok sama Jawa gabung sama Bijer. Jawa gabung sama Bijer. Sama Bijer. Buset. Itu di kapan lu masih di awal-awal apa udah Gua udah kelas 2. Oh, udah kelas 2. Bagaimana Bang Batok coba dibagiin dong? Nah, kan si Jambrong ini senior gue ini kan waktu gua kelas 1 dia kelas 3. Dia nggak lulus Bang. Jadi ketika gua naik kelas 2 dia bertahan dong di kelas 3 kan. Gua jalan nih, emang cepunya gua yang naik motor udah nginfoin nih di Danau Grogol rame nih ya kan. Cuman kata senior udah bentrokin aja mau rame mau dikit kita tujuan kita kan pulang. Kalau kita balik lagi ya potong kelamin aja lah katanya gitu kan. Disambut lah bener Bang sama abang itu. Abang alumni Jawa. Sama Mas John ya, Mas John. Itu bentrok Bang, sampai dibuang-buangin Ber, sampai ngadu bacot dia Bang berdua Bang. Weh lu udah tua kata dia. Dibalikin lagi sama Oh dia sampai sempet ngobrol ya. ngobrol begini Bang. Weh lu udah tua dibalikin lagi. Lu yang lebih tua dari gua, lu malu ngapain masih ikut. Itu ngepet Bang. Ya, akhirnya dia mohon maaf ini Bang Iya, ya, betul, ini yang betul. realita yang gua alami. Yang Bang. lu lihat nih ya. Iya, betul. itu kalah Bang. Jawanya jebol posisi itu. Jebol sama Bijer Ber dibuang-buangin. Memang sekali lagi di sini
bukan bermaksud menyombongkan diri ataupun Iya, ini mah sebagainya ya. cerita Ini kan memang selalu. yang memang lu inget nih. Iya. Bila mana tipis-tipis salah mohon dikoreksi Iya. dulu. Oke deh Bung Batok. Gue mau berbicara masa nih. Di era lu 12 fluid itu bisa gue bilang masanya tuh banyak banget itu. Iya. Tapi tadi sementara lu bilang kalau di JBR aja cukup Jakarta Baratnya dikit. Itu bagaimana sih Bung Batok? Apakah memang all base semua basis jalan ke barat apa bagaimana Bung Batok? Kalau buat Albas dan Mogotnya bang ya, dari Grogol sampai Kalderes, sepatas mah ada bang. Sepatas. Sepatas mah ada. Kalau dari Grogol sampai Kalderes ya, sepatas ada. Nah dengan anak DKI-nya sendiri bagaimana itu di Jembatan Baru? Apa dia ngikut lu? Apa dia? Oh udah gitu. Ngikut, tetap ngikut. Berarti di era itu DKI memang jalan bareng ya? Jalan bareng. Nah, Jalan itu bareng. tuh jadi tuh makanya. Jalan bareng. Ketika PLO lewat, waduh, ngeri juga tuh, cir aja. Nah Bung Batok, kemudian Bung Batok nih, tadi lu bilang memang ketika lu harus memilih di STM, ada teman-teman lu yang sebagian memilih Kampung Jawa dan Iya. juga ada di 12 Pluit. Ah. Itu bagaimana respon lu ketika memang lu berhadapan dengan mereka tuh, satu sahabat lu tuh? Karena memang gua tahu lu di 264 ada kawan-kawan lo yang Iya, familiar bener, waktu Bang. itu ada siapa? Ada Ulum. Ada Ulum, terus Jawa, kemudian ada Kinoy. Edo, Kinoy. Kalau untuk ketemu di jalur ya mungkin gua nggak makan makanan bang. Ya jadi dia ngincer temen gua ya nggak kenal dia yang ngincer dia gitu. Tapi kok bisa ya begitu ya? Nggak mungkin kita berhadapan lah, kita kan pernah duduk bareng waktu SMP, nggak mungkin bentrok. Tapi memang lu sendiri udah memasrahkan diri buat ngelosin aja, enggak Iya. memang kagak. Dan mereka pun sebaliknya tuh Iya, nggak? dia pun udah paham lah, nggak mungkin Paham lah. Ya abis bentrok malamnya gue nongkrong sama dede orang bang. Gue nongkrong sama dede orang. Iya, Lu bener. tadi gimana Tok? Ya kan, waduh temen lu rame banget, gini-gini. Pokoknya cerita lah, kita buka cerita lah. Tadi yang di depan siapa aja Tok? Tadi yang di depan siapa aja lu? Saling Tadi yang depan, iya tuker-tuker. tuker-tuker Ya, pikiran. mungkin dari situlah kita jadi tahu, oh namanya dia yang kayak gini orangnya gitu bang. Betul. Oke. Kemudian lanjut mulai bicara masalah senjata tuh. PLO kan terkenal juga memang BR tuh gede-gede tuh yang gua tahu nih ya. Bener bang. Itu bagaimana sih, memang lu beli atau memang beli online? Apa memang lu bikin waktu itu? Karena Pluit nih BR-nya eksklusif banget nih, cakep-cakep dulu nih yang gua tahu. Kalau buat khusus bikin BR tuh anak selatan bang ya, basis selatan sama anak kapuk bang. Emang kalau dia bikin BR tuh nggak tanggung-tanggung bang. Selatan sama Kapuk. Iya. Berarti basis selatan Blok M maksudnya? Iya. Oh ada ya? Ada bang. Ada di zaman gue tuh memang kalau anak Blok M BR-nya dia udah gede, bagus. Dipakein juga kita nggak Enak. malu-maluin. Iya bener. Tapi kalau basis Barat, kapuk, barat nih bikin BR, gede nggak ada bentuknya bang. Yang penting asal jadi aja di Yang bawah, penting musuh melengkung kabur aja, aja. iya, bener. Iya. Gue pernah pengalaman bang. Gimana tuh Batok? Bagiin Gua dong. kelas satu nih, ini Sorry yang- saya nih ya. mohon betul. maaf lah ya, betul, cerita. betul. Cerita butut Nyata lah lah, ya. cerita Cerita butut butut masa tapi lalu. nyata ya. Betul. Gimana? Gue Bang? kelas 1 semua nih bang ya. Pelo murni nih. Buset, satenya keras banget. Pelo murni, gue mantek di Harja. Mantek di Harja. Itu BR 1 pedang lah segini tuh. Pedang 1 sama gear motor bang. 2 biji, selebihnya kopel kan. Sama pakai bambu-bambu spanduk partai. Oh ya betul, ya, tengah-tengah jalan. Ayo nungguin Jawa ya kan. Emang kejadian itu lagi pelajaran kayak kelas meeting gitu bang. Jadi keseharian di sekolah tuh selama seminggu cuman olahraga doang. Kayak ngadu futsal, ngadu voli, ngadu basket. Pokoknya Agak ada kegiatan ngajak, belajar iya, ngajar lah ya. Ada belajar. Gue pada cabut jam 12, mantekin di Harja. Udah siap senjata lah ya kan. Betul. Terus ada anak kapuk nih. Ada ranting, bukan ranting sih, kayak dahan pohon, bentuknya kayak kelewang bang. Gede memang gede. Ambil koran. kata dia. Wah nyari koran nih. Nyari koran, dililitin koran bang itu Oh bang. tuh rantingnya itu. Iya dililitin koran, tret. Tek, ujungnya dong dikasih, nggak ditutupin koran. Nggak lama Jawa lewat bang, satu steady shot bang. Wah mendengnya. Anak-anak nyamping dong ke tengah, bret. Turun dia kan. Itu dari belakang bang yang bawa kelewang itu ngeluarin begini, kabur bang. Kabur bang. Cabut nih, Kabur. gertakin Iya, pakai senjata bong-bongan. Pas udah dia cabut dipatahin bang. buset. Bangsat bang. Strategi Iya, gitu ya. itu kejadian gue menurut gua Ada kocak menyeramkan. tapi Dan, lucu. wah, kalau sampai ketahuan nih pasti mati dibantai sama Jawa. Dia juga udah siap perang kan. Betul, Itu dia kelas 1 juga, dan katanya sih kan gue punya kawan nakal deres. Adik-adikannya Bang Jawa Endar. Oh, Katanya ditatar sama Bang Jawa Endar karena kalah.
anak Jawa kelas 1 ini katanya yang basis kalideresnya ditatar lagi ya, Mak. Oh, ditatar ulang. Iya, sama Bang Joender. Kok lu kalah tadi sama anak Pelo begitu. Padahal digertaknya tadi pakai gituan. pakai senjata bohongan, Bang. Senjata tipu-tipuan. Iya, udah gue bilang asli. Aduh. Nah, kemudian kalau di Jembatan Baru nih, Tok, khususnya buat lu nih. Itu lu lebih suka mantekin apa dipantekin sih? Kan sementara kan titik lu Jembatan Baru gue bilang enak banget tuh. Iya. Lu bisa aja dong mantekin Jawa Cengkareng atau Jawa Kalideres. Sering apa enggak kalau begitu, Batok? Kalau gue yang gue rasain ya, Bang ya. Mungkin jauh udah lewat dulu nih, Bang. Udah ke Sahabat. Jadi ketika gue berangkat dari Jembatan Baru sama basis Kalideres Cengkareng, gue bentroknya di Sahabat. Dia udah nggak ada. Cengkareng, Jawa Cengkareng mungkin udah berangkat duluan. Memang kagak ketemu apa bagaimana? Nggak ketemu. Entah dia naik Patas AC atau dia naik Kopaja, Rapi. Dia jadi satunya di Sahabat, Bang. Memang ngumpul di Sahabat ya? Di Sahabat. Jadi menurut lu nih, Batok, di era lu tuh, siapa rival yang memang lu bilang cukup alot deh ketika di jalur saat itu? Kalau untuk kelas 1 Kampung Jawa, Bang. Kelas 1 Kampung Jawa? Kelas 1 Kampung Jawa tuh berat lah. Banyak titiknya ya? Iya, ya menang kalah lah. Gue juga pernah ngerasain kalah lah, dikejar-kejar. Wah, pernah lah. Bagaimana yang kekalahannya? Artinya di sini biar berimbang ya? Iya. Betul. Bagaimana mau kalah? Gua kalah pas di Sahabat, Bang. Di Sahabat? Di Sahabat gue dipantekin, Kelas Bang. 1? Kelas 1, Bang. Saya tahu kejadian. Wah, itu Bagian Batok. Itu mungkin menurut gue nekat juga ya anak-anak ya kan. Dia katanya udah yang basis pesing juga udah datang kan. Betul. Udah jadi satu di Sahabat nih, Bang. Semua. Tapi gue ada senior dari STMDKI, Bang. Bang Ari Tua. Oh, Bang Ari Ketua waktu itu ya? Udah ladenin aja, kita kan mau berangkat sekolah. Kata Bang Ari, udah. Pas bentrok, jebret. Memang yang sebelah kanannya rusak, Bang, sama Bang Ari. Atau yang sebelah kirinya jebol sama Jawa. Ya daripada mungkin Bang Ari digunting juga kan ya. Dalam posisi seperti itu ya mungkin menyelamatkan diri juga lah. Nggak mungkin mau mati konyol, Bang. Benar-benar. Cabut. Dan gue jatuh, Bang. Gue jatuh, ya alhamdulillahnya sih nggak kenapa-napa, Bang. Nah, ini yang pengen gue tanya juga nih. Waktu itu yang gue tahu, memang lu sempet jatuh tuh, Tok. Dan memang kayaknya gue sempet lihat ada beberapa kali di sayurin lah. Itu bagaimana sebenarnya? Lu sendiri tembus sama kagak sih, Tok? Gimana, Bang ya? Mungkin golok babi dia pakai, Bang ya. Betul, iya. Babi bener nggak? Emang sweater itu nggak robek, Bang. Tapi pas gue buka, buset itu panjang segini, Bang. Cuman nggak robek badan, cuman kayak ditandain kayak habis digetok pakai belakang lagi. Iya, ada segini lah. Oh, gua sampai ada tanda begitu? Ada tandanya merah, cuman nggak robek. Ya ampun. Cuman nggak robek. Gua sampai ngungsur begini gua. Ya bagusnya pas kejadian gua ngungsur, gua nengok udah mau nyabat lagi, temen gua mungkin ngentak kan biar gua bangun. Ya gua bangun, gua liat, wah mati lo ya. Kita larilah nyelamatin diri, nggak mungkin kita mau berdua Ya, kebalikin betul, mati konyol, Bang. Nggak mungkin. Udah ditandain tuh ya? Tandain gua. Buset. Ya bagusnya sih nggak robek, Iya, sampai nggak tembus. Nah, ya. itu nih. Ini berbicara masalah mitos atau fakta nih. Gue mau tanya di sini dan mungkin emang kesempatannya gue harus tanya. Waktu itu sebetulnya lu punya nggak yang namanya TikTok nih, Tok? Gua nggak ada, Bang. Murni. Bener nih. Nggak ada. Buset. Gua serius nggak ada. Beneran apa bohong nih? Bener. Nggak ada. Gua nggak ada kayak gitu. Gua murni. Memang murni. Kami penglihatan orang, wah betul, larinya kenceng punya nih. Gua karena nggak ngerokok dulu, Bang. Kalau sekarang mungkin suruh lari 100 meter juga. Tapi minum kan? Minum tetap. Minum barter logi. Yoi, kalau nggak minum repot, Bang. Goyang pikiran deh, iya, anjir. Sampai katanya gue pernah dengar ada satu kejadian di mana kepala lu sampai itu, tapi ya itu bagaimana kejadian apa sih itu? Itu kejadiannya gue kelas 3, Bang. Oh iya betul, itu bagaimana kan tuh? Hari Sabtu kan Pelo libur. Nah, gue ngikut GP lah, temen gue almarhum Wilson. Almarhum Wilson. Ayo kita jalan yuk, nyari-nyari kolekan lah ya kan. Ya. Habis ngolekin anak sekolah, anak aluda, terus anak jaksa. Ketemulah di depan Harja, Bang. Sama Mursal, kawan kita lah, Mursal. Buset. Mursal Rage aja. Kamu Mursal ribut. Menang kan, posisi menang. Pas muter balik lagi gua ke arah Cengkareng, emang kadang udah mabok, Bang. Gua di situ mabok. Habis minum lah, namanya habis dapat kolekan lah. Kalau nggak minum buat apa ya kan? Buat apa lagi? Jangan dibawa pulang, duit panas ya. Iya. Duit panas. Minum. Gua 6 orang doang, Bang. Gua jalan,
turun di Cengkareng, gue jalan. Lah temen gue yang berlima namanya udah mabok ya. Dia ke halte busway bang. Tok tok tok. Pas gue nengok ke belakang, buset. Udah satu pur turun bang. Buset. Mati lu Batok, mati lu. Wah gue bilang, ini mah udah nggak bisa lari gue kan. Ditarik gue, diturunin ke bawah ya gue disayurin. Disayurin lagi? Disayurin gue bang. Gue disayurin. Dan gue ditinggalin begitu aja. Ya ampun. Nggak ada yang nolongin gue. Yang nolongin gue masih inget tuh security. Naik motor deh, naik ke motor. Karena pala gue udah dibelah. Tapi emang pala lu belah itu? Bener. Ya belah lah, masa belah bohongan. Dijahit? Dijahit. Buset. Ya, berarti emang bener kagak ada tektok gitu. Iya, kagak ada. Cuman Apa karena lo habis minum kali? Jadi apes lu kali? Kagak juga. Kagak juga? Kagak juga. Emang gua real kagak ada kayak Real gitu. kagak ada ya? Kagak ada. Anjir. Berapa jahitan waktu itu Bang Oto? 18 bang. Buset. 18? 18 jahitan. Astagfirullahaladzim. Itu gua udah pakai celurit. Gua masih inget. Gua sangka Pakai apa? pakai celurit. Kepala. Ya, lu sendiri bang. Dia satu bor. Ngelilingin lu. Polisi juga cuman nontonin doang bang. Bener. Lu tau lah budaya Barat ya? ya kan? Iya betul. Wah, gue bilang gue mati nih. Gue cuman begini doang. Gue jaga muka doang kan bang. bener-bener. Nah, gue pikir ada yang nolongin gue nih. Minggir. Pas gue nengok, ditajong gue pakai ginian bang. Astagfirullah. Yang paling sakit ini sih. Diantem pakai ginian bang. Ada yang ngantem lu gitu? Iya. Dari anak-anak dia. Wah, gue bilang akhirnya dia buyar sendiri. Mungkin pikir wah nggak mati-mati nih pikirnya kan. Dia cabut sendiri. Gue ditinggalin begitu aja. Dan pas gue nengok lah dia pada kabur. Oh. Gue bilang, sampai gue cubit badan gue bang, gue mati nggak nih gue bilangnya. Ya puji Tuhan gue nggak kenapa-napa, cuman pala gue doang lah. Itu udah darah semua bang. Astagfirullah. Udah darah semua. Parah banget ya. Gimana respon orang tua tuh Batak pada saat itu? Lu buat ngobatin luka lu sendiri, lu kemana? Nah, gue ke klinik bang. Sendiri? Gue sendiri trek ke Kampung Duri, ada temen gue nih, temen SMP gue nih, dia sekolah di 95 di Peskot. Udah tok bawa ke klinik. Nah temen gue yang tadi 5 orang ini, tau-tau udah di Taman 45. Tok dulu kan zaman Asia bang. Betul. Lu di mana tok kata dia? Ah monyet lo, ninggalin gue lo, gue gituin ya kan. Akhirnya gue ke Taman 45, dibawa ke tempat temen gue di Raker, di tempatnya si Bagus Moker. Dikasih kopi bang, pas lihat sama orang tuanya. Udah deh bawa ke klinik deh, ini udah nggak bisa dikasih kopi. Dibawa ke klinik lah gua. Yang ngobatin gue ya anak-anak. Yang tadi yang teman-teman lu yang kabur terus itu ya? enggak, anak GP pada datang semua bang. Anak GP, terus Kinoy. Oh Kinoy juga sempat ke situ ya? Datang, Bolot, dia datang. Lu tuh kok kena tok ya, namanya musibah kan kita nggak tahu kan. Sejago-jagonya orang pasti. Betul, ada apes lah. Ada apes lu nggak pernah tahu. Nggak ada di kalender. Iya itu. Karena udah diobatin. Gua pulang dong ke rumah dong ya kan. Kan kepala udah pakai anseplas nih bang, gitu kan nama busa. Apa dia tebel banget. Apa sih tebel sampai rumah. Bapak gue cuma nengok gue ketawa doang. Dah kenal lu kata dia. Bales lah besok, Seninnya gue balikin lagi bang. Wih anjir. Gua hari Sabtunya karena hari Minggu gue istirahat, Senin gue balikin lagi. Seninnya lu balikin lagi. Wosha. Seninnya gue balikin lagi. Kejadian akhirnya. Dia gue masukin sampai Simpoglar, sampai dalam-dalam. Yang kena sih bukannya pelajar tapi mohon maaf nih bang ya, tukang ojeknya bang. Karena tukang ojeknya nolongin doi. Nolongin pelajar-pelajar gitu. Tukang ojeknya yang hancur sama anak-anak. Aduh. Itu pala gue masih perban nih bang. Masih perbanan. Dan hari Senin gue kejadian gue nggak balikin itu gue nggak sekolah. Dan gue nggak maksain anak-anak gue. Wah ikut semuanya. Gue nggak. Yang mau nolong gue. Kita duduk bareng di JBR. Kita tungguin sampai dia pada berangkat sekolah siang. Itu lu murni pas ngebalikin murni PLO apa ada anak DKI-nya? Kagak. Gue PLO. Karena di zaman gue kelas 3. DKI udah nggak ada masa nih bang. Betul. Gue cuma di kelas 1 ketemu DKI di awal-awal aja ya, di kelas 1 doang Ketika ya. kelas 2, kelas 3, gue udah nggak ketemu anak DKI dan Mogot udah. Iya benar udah kayaknya udah nggak ada padem masa lah ya, betul. Udah nggak ada masa. Cuma di kelas 1 doang gue ketemu. Waduh, kacau luar biasa nih. Ini yang pasti obrolan pada malam hari ini bersama kawan gue, sohib gue, Bung Batok. Masih banyak banget yang akan kita kupas tuntas di sini. Makanya kita akan rehat sejenak untuk menikmati hidangan di Cafe Konoha ini. Jadi tetap stay tune terus di CJ Channel. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di part selanjutnya. Ini baca koran nggak fokus ke koran kan? Tetep pas dibuka bang, buset celurit. Waduh. Dikejar pakai motor, disabet pakai kelewang, ditangkap kelewangnya, dikejar lagi, disabetin pakai samurai.